Khotimah dengan NIM 2024-143122. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang status sosial anak sekolah dasar dan pengaruhnya terhadap penyesuaian diri. Yang pertama itu pengertian status sosial anak SD. Status sosial adalah kedudukan seorang dalam lingkungan masyarakat yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti latar belakang, ekonomi, pendidikan, orang tua, pekerjaan, dan gaya hidup. Nah, dalam konteks anak sekolah dasar SD, status sosial dapat diartikan sebagai posisi sosial anak di lingkungan sekolah yang terbentuk berdasarkan kondisi keluarganya, pergaulan, dan penerimaan sosial oleh teman-temannya. Meskipun anak SD belum sepenuhnya memahami konsep status sosial secara abstrak, mereka mulai menyadari adanya perbedaan antara satu anak dengan anak lainnya, misalnya dengan cara berpakaian, jenis, atau alat tulis, atau bagaimana orang tuanya bekerja. Kesadaran ini mulai berkembang pada usia 7-12 tahun, yaitu saat anak mulai peka terhadap lingkungan sosial dan mulai membandingkan diri dengan teman-temannya. Yang kedua itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial anak SD. Yang pertama, latar belakang ekonomi keluarga. Anak yang berasal dari keluarga yang sederhana tinggi biasanya memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap seperti buku, seragam baru, dan alat elektronik. Sedangkan anak dari keluarga sederhana mungkin memiliki keterbatasan fasilitas, namun bukan berarti kemampuan belajarnya rendah. Adapun contohnya, yang pertama itu seorang anak dari keluarga petani mungkin datang ke sekolah dengan seragam sederhana, tapi bisa beradaptasi karena rajin dan disiplin. Yang kedua itu pendidikan dan pekerjaan orang tua. Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap secara mereka membimbing anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya lebih memperhatikan perkembangan akademik dan sosial anak. Namun orang tua dengan pendidikan rendah pun tetap bisa memberikan nilai-nilai positif seperti kerja keras, sopan, santun, dan tanggung jawab. Lingkungan tempat tinggal, yang pertama anak yang tinggal di lingkungan yang tertib dan mendukung pendidikan biasanya itu memiliki perilaku sosial yang lebih baik. Sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang kondisi bisa saja memahami kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan sekolah. Pergaulan di sekolah itu cara anak diterima oleh teman-temannya di lingkungan sekolah turut menentukan status sosial di lingkungan kelas. Ada anak yang aktif, ramah dan suka membantu teman cenderung lebih dihargai. Sebaliknya anak yang pendiam atau minder bisa merasa tersisih. Adapun jenis-jenis status sosial di lingkungan sekolah yaitu yang pertama itu status sosial berdasarkan ekonomi. Anak dari keluarga berbeda kadang mendapat perhatian lebih keras, fasilitas yang memiliki rendah. Status sosial berdasarkan prestasi belajar. Anak yang berprestasi biasanya lebih dihormati dan dijadikan panutan. Status sosial berdasarkan kepribadian. Anak ramah, suka menolong, dan diskusinya teman sering mendapat status tinggi secara sosial. Status sosial berdasarkan peran di kelas seperti ketua kelas, pengurus OSIS, SD, atau anak yang dipercaya guru. Status sosial ini bisa berubah-ubah tergantung pada sikap, perilaku, dan pencapaian anak kesehariannya. Nah, yang keempat, pengaruh sosial terhadap penyesuaian diri anak SD. Perbedaan status sosial dapat mempengaruhi cara anak menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, baik dari sisi pertemanan, prestasi, maupun kepercayaan diri. Terhadap hubungan sosial, anak dengan status sosial lebih tinggi kadang lebih mudah diterima oleh teman-temannya. Sementara anak status sosial rendah bisa merasa minder atau dikecualikan namun tidak sesuai. Demikian banyak juga anak dari keluarga sederhana yang memiliki banyak teman karena bersikap ramah dan sopan. Contohnya itu seorang anak yang suka berbagi alat tulis dan membantu teman bisa lebih disukai daripada anak yang sombong meskipun kaya. Terhadap motivasi belajar, anak dengan status sosial tinggi bisa memiliki motivasi belajar tinggi karena dukungan fasilitasnya, namun kadang juga menjadi malas karena terlalu dimanjakan. Sebaliknya, anak dari keluarga sederhana bisa lebih gigih karena ingin membanggakan orang tuanya.
terhadap kepercayaan diri. Status sosial yang rendah dapat menurunkan kepercayaan diri anak jika lingkungan sekolah tidak mendukung. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk memberikan dorongan dan perilaku yang adil agar anak tidak merasa rendah hati. Perbedaan status sosial dapat menjadi sarana pendidikan karakter melalui interaksi dengan teman dari berbagai latar belakang. Anak belajar menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, dan membanggakan rasa empati. Peran guru dalam mengelola perbedaan status sosial. Guru memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial di dalam kelas agar tidak terjadi kesenjangan antara siswa. Berbeda hal yang dapat dilakukan guru antara lain. Yang pertama itu menanamkan sikap saling menghargai, menghormati antara siswa. Yang kedua, memberikan perilaku yang adil tanpa membedakan status ekonomi. Yang ketiga itu mendorong kegiatan kerja kelompok agar anak dengan latar belakang berbeda dan berinteraksi positif. Yang keempat itu adapun memberikan penghargaan berdasarkan usaha bukan materi ya. Yang kelima itu ada juga menjadi teladan dan bersikap sederhana dan menghormati semua siswa. Dengan cara ini, anak-anak akan belajar bahwa yang penting bukanlah kekayaan atau status sosial, melainkan karakter, sifat, dan kerja keras. Yang keenam itu peran keluarga, mengajarkan anak untuk tidak sombong meski berasal dari keluarga yang mampu, membimbing anak untuk tidak minder jika berasal dari keluarga yang sederhana, menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur, memberikan kasih sayang dan dukungan moral agar anak merasa berharga apapun kondisian ekonominya. Ini baik. Kakak mau tanya nih, menurut kamu di kelas kamu teman-temannya berasal dari keluarga yang sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Ada yang orang tuanya Ada, kerja di kantor, ada juga yang jualan atau petani? ada Kalau kamu sendiri orang tuanya kamu kerja sebagai apa? Terus tukang bangunan. Kalau ibunya jual makanan di depan rumah. Wah, hebat ya, mereka pasti bekerja keras buat kamu. Kamu bangga nggak sama orang tua kamu? Bangga. Soalnya kerja keras, Walaupun kerja keras, mereka selalu nyuruh saya semangat sekolah. mereka selalu suruh saya semangat sekolah. Bagus sekali. Nah, di kelas kamu ada nggak teman-teman yang dari keluarga lebih kaya? Ada kak? Ada kak Yang tiap hari bawa HP bagus, yang setiap kali bawa HP bagus, alat tulisnya lengkap, alat tulisnya lengkap, tasnya juga baru terus. tasnya juga bagus.